pertarungan pertama bikin orang-orang nih yang nonton penasaran banget. Kenapa ini harus rematch dan apa alasan lu ini mau untuk rematch lagi dari L? Dari yang kalah dulu, dari yang ngajakin dulu. Oh, oke. Boleh, dari silakan. yang menang kan nggak lucu. Oke. Cocok jadi stand up nih. Kenapa ya? Karena belum ada yang tidur sih kemarin. Gitu. Gua ekspektasi gua pas fight kemarin tuh at least ada salah satu dari kita ada yang tidur di atas ring gitu. Tapi ternyata enggak kan, poin doang, boring gitu kayak. Gitu-gitu aja jadi ya. Gitu doang. Jadi harus sampai ada yang tidur juga ya. Harus ada yang tidur sih kali Oke. Gitu aja El. Gimana El tanggapan lo? Kalau gue sih kenapa mau rematch, gue lebih bukan masalah ada yang tidur nggak ada yang tidur sih, mungkin lebih ke apa ya, ajang pembuktian aja sih. Kayak kemarin kan sebenarnya banyak juga yang menilai kayaknya, oh harusnya Nicole yang menang, oh harusnya El nggak menang. Sebenarnya ajang pembuktian aja sih. Kalau gue pengen ngebuktiin kalau kemarin tuh menang gue tuh memang harusnya menang. Oke. Kalau orang-orang yang mungkin nonton dan paham boxing, paham kali. Atau menurut lu siapa yang menang kemarin? Kalau gue harusnya menang kan ini. Waduh. Karena kalau pas abis gue taunya tonjok-tonjokan doang lagi. karena abis itu gue pulang nonton ulang lagi kayaknya memang layak sih harusnya menang. Oke. Toh juga Nicole pukulannya sedikit yang kena ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau orang-orang di luar ngomong ini harusnya Nicole yang menang ya, lu yakin karena semua pukulan juga lebih banyak lo gitu ya? Iya, makanya kenapa gue mau sebenarnya untuk lebih ngebuktiin Buktiin. aja kalau kemarin tuh gue menangnya tuh memang layak. Layak untuk menang. Nanti yang kedua ini adalah ajang pembuktiannya. Oke, aja pembuktian. Nicole, ada mau sampai lagi nggak? Jadi El bilang udah layak nih ya. Apa lu ada? Kemarin emang tonjokan banyak yang masuk, tapi nggak ada rasanya gitu. Kayak nempel doang. Nempel doang. Oke. Jadi besok lu mau ngebales dong pasti. Enggak, at least kalau tonjokan masuk, at least ada rasanya gitu. Jadi nggak ada rasa sama sekali gimana El? Muka gua bersih pas keluar kemarin. Nah, masalahnya ini kan pertandingan boxing, ini kan olahraga. Ada artnya ini. Tapi kalau menurut gue ya, masalah pukulan sakit nggak sakit, pada akhirnya kan yang penting pulang bawa bel. Percuma kalau guanya berdarah tapi pulang-pulang dia makan nasi goreng tapi nggak bawa bel, percuma gitu loh. Gitu. Gua pakai oksigen, apa lah. Yang penting emang gua sengaja menghabiskan nafas gua 4 ronde. Sedangkan dia kan 2 ronde udah habis ya. mungkin biar cepat di sini aja nggak sekarang. Sabar, tenang dulu. Jadi kalau menurut El nih, kalau jadi yang penting bawa apa namanya? Tujuan akhirnya menang bukan gitu ya. Karena tujuan akhir gue memang menang, mungkin tujuan akhir dia bikin gue bonyok. Berhasil, tapi kan nggak menang. Oke. Tujuannya mungkin beda. Oke, udah kita lihat nanti pastinya ya. Oke, selanjutnya Udah mulai latihan sama Coach Hendrik, sama Coach Max Mentino juga. Berhenti ngerokok, berhenti semuanya. tahu Iya, segitunya. segitunya sih. Oke, luar biasa. Karena, mau gimana pun, gue nggak bisa ngeremehin El. Yes. Ya, nggak bisa anggap enteng. Tuh, nggak bisa nggak enteng. Untuk coachnya mungkin boleh ditambahkan persiapannya sejauh ini, coach? Ya persiapannya cukup bagus, kali ini lebih serius dan pengen memang targetnya adalah kemenangan. Jadi ya rutinitas kita lakukan latihan. Oke. Siap. Kalau dari Sultan? Berarti lebih totalitas dong dari yang kemarin. Ada perbedaannya nggak tuh latihannya? Kita lihat perbedaannya di ring nanti ya. Siap, itu lebih. Tunggu di ring lagi. Kalau Jeffrey ini lebih santai gitu, lihat aja nanti pokoknya ya. Latihannya apa ya? Aku udah mulai latihan dipukul pakai ban sekarang. Ya kan Nicole katanya pukulannya kenceng, jadi kita harus latihan yang lebih kenceng lagi kan. Tapi sejauh ini persiapannya secara fisik oke. Ya sama kayak Nicole sih mulai berhenti banyak lah, karena kan memang harus benar-benar menjaga kondisi juga kan. Dan arahan coach juga katanya nggak boleh banyak-banyak yang aneh-aneh. Oh, yang aneh-aneh. Gimana, ya. Coach? Gimana coach? Boleh ditambah nggak coach? Ya, El sih kalau buat persiapan nafas dan lain-lain udah bagus. Tinggal fight IQ-nya jangan terlalu emosional. Oke. Itu aja yang diajarin sih. Oke, berarti El agak emosional gitu ya. Lebih taktis Ya, lebih taktis ya. daripada yang fight pertama. Fight pertama ya. Oke. Luar biasa. Dan selanjutnya nih ya, gue pengen nanya juga soal yang tadi saya kan ngomong kalau pertandingan pertama itu seharusnya Jeffrey Nicole ini menang, katanya kayak gitu ya. Ini kan namanya pemikiran orang-orang beda-beda. Tapi kan hasil tetap El yang menang. Menurut lu sendiri gimana nih, El? Ya tadi yang gue bilang itu sih menurut gue netizen ini kan banyak yang baru juga ya. Yes. Ya mungkin nggak salah juga Kurang sih. terlalu paham Kurang kali. terlalu, ya nggak salah juga sih. Jadi ya
Makanya gue pingin ngebuktinya di rematch yang kedua ini. Makanya gue kenapa mau lagi lawan Nicole ya karena gue juga merasa kemarin kurang puas juga dengan kemenangannya. Bukan dengan hasilnya, dengan kemenangannya kurang puas. Kalau bisa bikin tidur ya pinginnya sih bikin tidur. Oke, mungkin karena di sini ada teman-teman yang nonton secara online, lu boleh ngomong secara langsung nggak? Lu buktiin kalau pertandingan besok itu lu emang layak menang. Mungkin ada netizen di luar yang kayak mungkin ya nggak senang sama lu atau haters aja gitu. Boleh lu kasih tahu nggak teman-teman yang ada di rumah nih? Jadi kayak ngadu domba sama gitu ya. Ya enggak sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau menilai ya objektif aja Objektif gitu ya. aja berarti Sebelum ya. menilai mungkin lebih apa ya, mempelajari cara penilaian boxing Yes. kali ya. Mungkin karena gue juga sebenarnya kurang paham juga gitu loh cara penghitungannya, tapi kayak kemarin ada beberapa fall juga kan dari Nicole kayak ngedorong terus mukul pas lagi diberhentiin wasit kan juga mungkin pemberitahuan tuh ngurangin poin dong. Itu ngurangin poin juga. Jadi ini adalah pertandingan sport bukan pertandingan baku hantam gitu ya. Betul. Baku hantam tapi kan dibalut dengan sport, ada strategi, ada peraturan. Setuju. Toh juga ada badan yang apa namanya? Yang ada hati kan, yang tahu peraturan lah. Kita kan juga mungkin gue sama Nicole juga sebenarnya nggak terlalu ngerti peraturan ya, kita cuma tahu bak-buk aja. Tapi kan memang ada wasitnya di sini yang saya pikir mereka pasti akan sangat objektif ya. Betul. Ada penilaiannya. Ada poin-poin tersendiri setiap pukulan segala macam juga ya. Oke, kalau dari Jeffrey Nicole gimana nih? Bagaimana? Ya untuk netizen bilang sebenarnya lu yang layak menang nih pertandingan pertama. Menurut lu sendiri gimana? Waduh, gue no comment sih soal itu. No comment. Oh, no comment ya. Oke, aman. Selanjutnya gue pengen sama, boleh dijelasin nggak? Untuk aturannya sendiri, kemarin sih kan mungkin kayak karena yang gue bilang tadi kan kita kan masih 60% nih, kita masih dealing juga sama kolaborasi sama partner-partner yang lain. Proposal dari saya kemarin itu harusnya 4 ronde 2 menit dan sesuai kemauan netizen. No head guard. Itu no head guard tuh harusnya tuh. Tapi di sini betul. Ya. Ini kan udah bilang no head guard ya ini. Mumpung di sini ada perwakilan dari boleh persilakan mungkin Ibu Esther ini perwakilan mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ini tadi bilang pengennya no head guard itu seperti apa nih kalau dari Ibu sendiri? Sebelumnya saya lihat nih. Silakan Bu. Ini banyak yang rekam soalnya ya. Saya lihat nih kayaknya sangat-sangat pengen menjatuhkan satu sama lain ini ya. Tapi kalau dia 4 ronde 2 menit, kita jatuhnya eksibisi. Eksibisi itu bukan pertandingan profesional, karena teman-temannya juga bukan real boxers. Jadi kalau eksibisi mereka perlu pakai head guard. Karena safetyness itu memang sangat-sangat kami ini ya perhatikan gitu. Apapun yang terjadi di atas ring kita nggak pernah tahu gitu. Karena saking sama pengennya kena ini aja jatuh. Jadi kalau kami dari Asosiasi Tinju Indonesia kepada pelatih juga, kepada para teman-teman yang akan bertanding juga untuk promotor, kami harapkan akan adanya head guard untuk sama-sama melindungi sama-sama. Karena pertandingan nggak di sini aja, kalian pasti akan bertanding di tempat lain juga. Gitu. Kalau pengen menunjukkan kapabilitasnya. Jadi harus pakai head guard ya, untuk safety ya. Untuk safety. Tapi kalau misalnya dari pintu masuk sampai ring, nggak mau pakai head guard, mau menunjukkan ini saya bisa, silakan. Monggo. Tapi kalau sudah di atas ring, kami dari Asosiasi Indonesia harapkan memakai head guard. Dari Sultan mungkin ada yang ingin ditambahkan juga atau ditanggapi dari Kak Perinta juga? Mungkin kalau dari kita dengar jawaban dari Bu Esther, ya mungkin kita rundingkan dahulu. Kan toh ini juga masih preskon pertama. Masih ada waktu di preskon kedua lagi nanti. Yang kemungkinan akan terjadi di 12 Juli 2025 nanti. Itu mungkin jawaban bisa keluar di sana. Jadi tunggu aja ya. Jadi akan dirundingkan seperti sebelumnya terlebih dahulu ya. Menangkan pertandingan kali ini atau pertandingan rematch kali ini? Pokoknya pengen habisin semua ronde sih. Habisin semua ronde? Udah itu aja ya? Lu El gimana El? Kemarin ronde 3, ronde 4 ya udah ngap dia. Habisin semua ronde. Kalau gue sih apa ya?
tinju gue kan nggak pernah nyentuh kanvas. Gue nggak dijatuh sama sekali. Kan gue didorong sama lu. Apa tadi pertanyaannya? Seberapa yakin? Yakin 90% kali ya, 10% nanti di ring om ya. Oke. Iya. Pokoknya kita udah punya strategi yang baru lagi lah. Kita nggak mungkin memainkan strategi lama. Kita udah latihan banyak, latihan fisik, latihan power, semua kita udah latihan. Jadi kita udah siap banget. Oke, jadi 90% yakin, 10% di atas ring ya. Itu untuk tekniknya sendiri nanti jadi rahasia ya. Oke, nanti. Satu pesan apa ya? Ya banyak-banyak latihan aja sih. Banyak-banyak latihan supaya at least bisa memberikan pertunjukan yang baik lah buat para penonton, dan kalau bisa kasih pertunjukan yang baik sampai roda 4. Oke. Udah itu aja sih. Oke. Latihan buat L, latihan belajar maju sih, jangan mundur-mundur dulu. Kayak undur-undur ya. Kemarin kayak undur-undur ya. Belajar. Namanya kan kayak tadi yang tadi gue bilang, ini kan the art of boxing, ada seninya. Oke. Kalau maju-maju doang itu kan udah kuhantam, tapi ini kan olahraga boxing. Mungkin semua orang yang nganggep gua mundur selain Nicole kali ya, mungkin itu strategi yang bagus dan memang harus dilakukan bagi seorang petinju yang tinggi melawan yang tidak sepantarnya. Tapi kan dia punya power. Ya tinggal dia cari caranya gimana pukulan dia bisa masuk ke gua. Gua bisa mundur dong. Dan itu kan memang sebuah strategi. Ya. Oke, tetap ada artnya sendiri ya. Kita kan memang bukan cuma asal maju pukul. Kita ada mundur, pukul, cari poin. Memang ada art. Oke, kita lihat nanti ya. Oke. Di Densu sempat telepon video call juga sama El Ruby gitu. Ini tantangan juga sebenarnya bukan, udah jauh juga sebelum dari potes Densu juga ya kalau nggak salah ya. Lu udah ngebet banget buat rematch gitu sama El. Tanyaan gue ini jadi kayak terkesan pertarungan harga diri banget nih buat Nicole gitu, buat membuktikan bahwa kayaknya kemarin dia nggak suka dengan hitungan poin gitu kan. Kayak apa ya, kesiapan mentalnya sih Kol, kayak lo misalkan bahwa ya kita nggak tahu di atas ring seperti apa, cuman gue mau nanya pahitnya dulu. Kalau memang misalkan pahitnya lo harus tumbang lagi sama L, ini apa yang lo mau sampaikan ke publik gitu. Dan kalau misalkan lo menang, ini juga sebagai ajang pertunjukan harga diri lo juga bahwa emang lo layak buat jadi raja di atas ring gitu. Terus kedua, tadi dari pihak asosiasi tinju juga tidak mewujudkan keinginan lo gitu untuk tanding tanpa poin dan juga tanpa head guards gitu. Dan gue ngeliat ekspresi lo kayak kecewa banget gitu. Pendapat lo seperti apa nih Kol? Makasih. Oke, thank you bang. Ada yang perlu digarisbawahin, gue nggak tumbang sama sekali ya kemarin, cuma kalah poin. Kalau soal headguard kemarin di Densu kita janjian nggak pakai headguard kan ya? Ikut aja. Iya. Kalau bisa sih tanpa headguard sih tante. Karena kemarin Fadli lawan itu juga nggak pakai headguard kan? Aisyah Khalid kan? Ya. Itu aja bisa, kenapa kita enggak gitu? Itu aja sih. Berarti masih berharap tanpa headguard berarti? Iya sih, soalnya biar berasa bertarungnya gitu loh. Dan misalnya kalaupun kalah lagi nanti, ya gue akuin he's a better fighter than me gitu. Oke. Fight yang sebelum yang pertama, sama bedanya latihan di tempat yang dulu sama sekarang, mau mengasih apaan? Jadi dulu gini gua. Kalau secara persiapan sih mungkin sama aja ya, karena mungkin formatnya nggak jauh beda dari yang kemarin. Mungkin secara strategi juga mungkin sama aja, secara persiapan juga sama-sama aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya, sama-sama enak, sama-sama sangat mensupport gua gitu. Maksudnya kayak kemarin yang sebelumnya tahu gua jarang latihan, mereka paham. Kayak Om Nelson juga nih, oh maaf ya hari ini nggak jadi latihan, dia paham juga. Sama-sama memahami dan sama-sama enak sih, nggak ada perbedaannya antara dua camp itu. Nah, Om Nelson? Iya, itu sih. Oke, sudah terjawab Maya. Strategi khusus gak sih untuk mempertahankan gelar juaranya di season 1 untuk menghadapi Jeffrey Nicole? Jeffrey Nicole sendiri dimana nih mungkin ada strategi terbarunya untuk mengalahkan El Rumi, itu aja sih. Lebih strategi sudah tadi sudah dijawab, tapi nggak mau boleh tambahkan El?
Sebenarnya kalau strategi khusus sih belum ada ya, karena kan sebenarnya format pertandingannya juga kita juga belum dapat format pertandingan jelas apakah menggunakan headguard atau tidak, itu kan masih abu-abu tadi ya. Bu Esther menyarankan tidak, tapi Nicole pingin, cuma promotor juga belum bisa nentuin. Jadi sebenarnya kalau ngomongin strategi itu kembali lagi ke format pertandingannya, apakah pakai headguard, berapa ronde. Jadi kembali lagi ke format pertandingannya sih. Tapi kurang lebih sih strateginya lihat nanti aja deh. Oke, lihat aja nanti ya. Oke, jadi Call, boleh? Ya, lagi kayaknya nggak cocok ngomongin strategi khusus di sini. Tuh rahasia pastinya ya. Oke. Format pertandingannya pasti akan menyesuaikan tergantung formatnya. Betul. Berarti menunggu update juga dari promotor ya. Oke, Mas.